kita melanjutkan materi kita yang ketiga di User Experience Design tentang Conceptualizing Interaction. Di Conceptualizing Design itu ada dua konsep. Yang pertama adalah kita akan membuktikan konsep tersebut dan kenapa kita nanti akan membutuhkan konsep di dalam sebuah desain. Yang pertama, membuktikan sebuah konsep itu adalah tujuannya kita ingin menunjukkan bahwa produk yang akan kita buat itu bisa apa, atau dia mampu apa, atau kelebihannya dia apa. Maka itulah yang nanti kita katakan sebagai pembuktian sebuah konsep. Jadi konsep yang akan kita buat itu nanti kita buktikan di dalam sebuah desain. Kemudian, mengapa kita membutuhkan sebuah pengkonsepan di dalam sebuah desain? Ada kalanya kebutuhan yang kita dapatkan dari user itu masih ide yang samar-samar, dan itu biasanya masih berupa asumsi-asumsi. Nah, oleh karena itu, untuk kita dapat mendapatkan detail dari kebutuhan tersebut, maka kita perlu membuat sebuah konsep dari sebuah desain tersebut. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan seberapa realistis dari produk yang akan kita bangun tersebut. Karena pada umumnya di user experience design itu targetnya bukan produk jadi, tapi targetnya adalah sebuah prototipe dari sebuah produk. Kemudian seberapa bermanfaat dari produk yang akan kita gunakan nanti atau kita bangun tadi. Dengan proses conceptualizing design, maka kita akan mendapatkan sebuah prototipe yang langsung bisa digunakan oleh user. Itulah kelebihan dari conceptualizing design. Ada dua hal atau dua istilah yang akan kita sering dengarkan. Yang pertama adalah asumsi dan yang kedua adalah klaim. Kita perlu menulis sebuah asumsi dan klaim yang kita dapatkan dalam sebuah desain, baik itu desain baru maupun desain yang lama, terutama juga untuk desain yang baru, karena kita membutuhkan sebuah pengakuan di situ. Kemudian coba untuk mempertahankan dan mendapatkan dukungan dari apa yang sudah atau akan kalian lakukan. Jadi ketika kalian nanti sudah bertemu dengan klien, maka ada bergen kriteria atau bergen position, sehingga kalian nanti bisa mendapatkan pola atau mendapatkan suatu tawar-menawar dengan user. Kemudian kalian dapat menemukan atau dapat menandai atau dapat mengidentifikasi apa yang kebutuhan tersebut masih samar atau kebutuhan tersebut sebenarnya tidak realistis untuk dikerjakan. Kemudian juga kalian bisa mengidentifikasi aktivitas dari user kalian. Dan apakah aktivitas tersebut nanti bermasalah atau tidak ketika dilakukan sebuah desain interaksi. Dan pastikan bahwa desain yang akan kalian buat nanti itu merupakan sebuah improvement dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Apa itu asumsi? Asumsi adalah kita mengambil sesuatu untuk dilakukan sebuah investigasi. Jadi ketika kalian mengambil sesuatu istilah atau suatu statement, maka kalian perlu mengidentifikasinya. Sebagai contoh, seseorang pengemudi itu ingin melihat TV ketika mengemudi. Nah, itu asumsi atau klaim.
Nah, itu yang akan kita buktikan. Kecenderungan driver itu apakah dia ingin melihat televisi pada saat mengemudi atau tidak. Nah, di sini kita perlu melakukan user research. Sedangkan apa itu klaim? Klaim adalah sesuatu yang nyata atau benar adanya, meskipun dia masih memiliki pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh, ketika kita menyalakan GPS atau menggunakan GPS, apakah GPS itu tadi, GPS itu kan klaimnya dia bisa membantu seseorang untuk menunjukkan arah atau menunjukkan jalan. Nah, itu kan klaimnya. Tapi masih timbul pertanyaan, apakah pada saat menggunakan GPS tersebut itu kita perlu berinteraksinya dengan melihatnya atau cukup dengan suara yang disampaikan oleh GPS tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai klaim. Jadi ada klaim, ada asumsi. Nah, ini ada contoh robot. Ketika robot pelayan digunakan di restoran, apa yang sebaiknya diucapkan oleh robot tersebut untuk meningkatkan pengalaman penggunanya? Nah, itu yang akan kita lakukan user research. Sehingga kan robot pelayan ini kan dia sifatnya menggantikan fungsi dari pelayan sebenarnya, pelayan manusia. Nah, ketika dia ingin berinteraksi dengan manusia atau dengan pelanggannya, maka apa yang dia harus lakukan? Maka kita akan membuat sebuah asumsi dan membuat sebuah klaim. Apa atau bagaimana sebuah masalah itu sebenarnya bisa dimunculkan? Yang pertama adalah keuntungannya. Jika robot tadi itu kita gunakan untuk melayani, maka kesalahan itu akan sangat kecil sekali dibandingkan kesalahan dari manusia. Dia juga bisa memberikan rekomendasi yang kadang atau mungkin bisa lebih baik daripada rekomendasi dari manusia. Tetapi itu kan dia hanya asumsi. Nah, permasalahan sebenarnya adalah ketika kita kesulitan untuk merekrut karyawan, maka robot ini dia hadir untuk menggantikan si manusia tadi, si pelayan. Sehingga dia tanpa melakukan pembayaran bulanan atau mungkin gaji bulanan atau mungkin jaminan kesehatan, maka dia si pemilik toko ini dia bisa mendapatkan hal yang sama ketika dia memiliki sebuah pelayan real. Nah, ini yang kita tujuannya di user experience ketika kita melakukan user research itu adalah menggali seluruh kemungkinan permasalahan yang ada di user. Ketika kita bekerja dengan asumsi, maka kita harus memperhatikan bahwa semakin banyak kebutuhan yang tidak kita ketahui atau mungkin semakin banyak kebutuhan yang bisa kita gali, itu akan membantu kita untuk mempelajari setiap keseluruhan kebutuhan yang akan kita kerjakan. Dan kita bisa menentukan pada tahapan mana atau pada bagian mana nanti kita bisa melalui kebutuhan tersebut. Seperti kebutuhan itu ide awalnya tadi kan kalau robot tadi karena kesulitan mencari karyawan. Nah, itu yang akan menjadi awalnya. Apakah memang nanti butuh robot atau tidak? Ketika butuh robot, maka robot itu harus bisa apa? Kemudian yang kedua adalah ketika proses mencari ide tadi,
kita harus terus menggali. Kemudian kita juga harus membangkitkan asumsi yang mungkin bisa digunakan untuk menggali kebutuhan tersebut. Sebenarnya konsepnya adalah sama ketika kita menggali kebutuhan perangkat lunak. Di user experience, kita menggalinya adalah pengalaman dari penggunanya tersebut. Itu yang menjadikan perbedaan ketika kita menggali di user experience dan requirement engineering di elisitasi. Ada beberapa panduan atau beberapa framework untuk menganalisa dari ruang lingkup dari masalah tersebut. Yang pertama adalah apakah masalah tersebut itu berasal dari produk yang sudah ada atau dari pengalaman pengguna. Nah, ketika dia dari produk yang ada, berarti kan sebenarnya dari produk yang ada itu juga dia memiliki pengalaman penggunanya. Tetapi kalau bedanya dengan user experience yang akan kita bangun, ini kan base-nya adalah based on the new finding. Jadi kita menemukan sesuatu hal yang baru. Kalau dari existing product, ini kan berarti dari permasalahan dia yang ada, kita ingin mengeksplor atau memberikan suatu nilai tambah. Kemudian, apa yang kamu pikirkan dari masalah tersebut? Bangkitkan asumsi-asumsi. Kemudian kalau asumsi-asumsi tadi sudah muncul, maka bangkitkan klaim-klaim. Oh, ini ada, ini tidak ada. Kemudian kalau ini seharusnya apa? Ini tidak harus, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kamu bisa membangkitkan ide desain tersebut dari masalah yang ada itu tadi. Jika sudah semua, jika kamu atau jika kalian misal membuat desain dari sebuah pengalaman pengguna yang baru, bukan dari existing produk, maka pastikan bahwa produk yang kalian ingin buat itu didukung oleh yang pertama adalah didukung oleh teknologi. Kemudian yang kedua adalah didukung oleh sumber daya yang akan mengerjakannya. Cocok nggak nanti dengan yang bisa kita solusikan kepada user. Dan yang paling penting adalah bahwa desain yang kalian ingin ajukan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dari user, tidak melenceng. Nah, ini contoh, misal, ketika kalian misal, sebenarnya sudah agak lama ya, jadi 3D TV. Konsep dari 3D TV kan ketika kalian melihat sebuah televisi, maka objek itu akan seolah-olah berada di lingkungan kalian. Nah, apa yang bisa kalian bangkitkan dengan klaim-klaim apa, kemudian asumsi-asumsi apa yang bisa kalian bangkitkan dari 3D TV ini. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan. Selanjutnya adalah asumsi dan klaim, bagaimana itu nanti bisa menjadi sebuah kenyataan. Yang pertama adalah bahwa tidak ada permasalahan yang saling istilahnya adalah saling bertolak belakang, kemudian tidak ada permasalahan yang dia saling berbenturan, tidak ada permasalahan yang dia saling mendahului dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi eh, landasan kita. Kalau itu ada, maka ini akan sulit sekali bahwa klaim atau asumsi yang kalian buat itu bisa menjadi realistik. Kemudian sebuah asumsi itu adalah ketika seseorang itu merasa nyaman dengan keadaan yang kalian bangkitkan di user experience tersebut. Kalau contoh dari 3D tadi, misal dari derajat kenyataannya, kemudian dari pewarnaan, dari detail, dan sebagainya.
Kemudian kalau dia sebuah klaim, maka ya ini akan menjadi sebuah experience baru bagi dia bahwa ketika dia akan menggunakan 3D TV tadi, maka dia bisa merasakan hal yang baru dengan 3D TV-nya. Keuntungan dengan melakukan conceptualizing itu yang pertama adalah orientasi, bahwa kita ingin membentuk sebuah orientasi bahwa kita bisa membuat produk seperti itu. Kemudian kita dengan produk tersebut maka akan muncul permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan atau asumsi-asumsi yang dia lebih spesifik lagi. Sehingga user nanti bisa lebih mudah memahami. Yang kedua adalah open-minded. Dengan produk ini tadi, biasanya user experience itu akan membentuk sebuah prototipe yang baru, sehingga akan membentuk atau membuka pola pikir dari si developer maupun si user tadi. Itu yang dikatakan sebagai open-minded. Yang ketiga adalah common ground. Jadi mengizinkan bahwa tim desain itu bisa istilahnya adalah semua orang yang ada di tim desain tersebut itu bisa menyetujui hal yang sama. Nah, ini dikatakan sebagai common ground. Selanjutnya, kita tadi sudah menemukan problem space. Saatnya kita membawa ke design space. Kita harus memiliki memiliki wawasan, memiliki pemahaman yang sama tentang problem space, sehingga kita bisa membawa problem space ini ke design space. Sebelum kita membawa ke design space, maka sebaiknya kita membangun sebuah konseptual modelnya terlebih dahulu. Dengan konseptual model ini nanti akan lebih mudah untuk kita bisa memahami sebenarnya dari permasalahan tersebut tadi itu konseptualnya itu seperti apa. Nah, konseptual model itu dikatakan sebagai suatu high level description atau deskripsi yang dia memang sudah mudah dipahami oleh si developer. Kemudian di konseptual model ini kita memungkinkan untuk mengorganize juga mengoperasikan seluruh fungsi dari si permasalahan tadi. Nah, dengan konseptual model ini tadi itu memungkinkan bahwa si desainer ini bisa berpikir ulang tentang konsep-konsep yang mungkin bisa diimplementasikan kepada desain space tadi. Sehingga ketika dia membuat sebuah produk, konseptualnya, problem space-nya sudah ada, dibuat konseptual modelnya. Nah, ternyata dari konseptual model ini dia bisa istilahnya adalah menggali lagi atau merevisi atau mungkin verifikasi tentang apakah sebenarnya yang kita miliki di dalam problem space tadi itu bisa dikerjakan atau tidak, konsepnya seperti itu. Di dalam konseptual model ada beberapa komponen. Yang pertama adalah metaphors dan analogi. Di metaphors dan analogi itu kita ingin memahami bahwa sebuah produk itu untuk dan digunakan untuk apa di dalam sebuah aktivitas. Istilahnya adalah ketika kita menggunakan metafor dan analogi, itu kita bisa mengidentifikasi bahwa produk ini nantinya akan digunakan untuk apa. Kemudian kita bisa membuat konsep yang penggunanya itu bisa mengetahui bahwa di dalam produk ini itu ada atribut apa saja, ada komponen-komponen apa saja di dalamnya. Kemudian juga yang paling penting adalah kita bisa membangun relasi
dan mapping di antara konsep-konsep yang kita buat di dalam problem space tadi. Istilahnya adalah kalau di suatu diagram, maka komponen ini nanti akan membentuk sebuah kumpulan-kumpulan di dalam konseptual model. Nah, ini tahapan pertama ketika kita ingin merumuskan sebuah konseptual model. Yang pertama adalah apakah user akan berkaitan atau akan berinteraksi dengan pekerjaannya. Jika iya, bagaimana nanti sistem itu bisa mensupport dari pekerjaan tersebut. Kemudian kalau dia sudah mendapatkan usernya tadi pekerjaannya apa, kemudian sistemnya supportnya seperti apa, flow-nya seperti apa, kemudian dia akan membuat sebuah gambaran awal tentang bagaimana tampilan dari interface tadi. Kira-kira kalau misal user itu berkaitan dengan sebuah sistem administrasi, maka sistem administrasi itu flow-nya apa saja. Nah, si desainer nanti akan mencoba membuatkan sebuah interface metafor yang itu nanti akan digunakan untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Kemudian jenis interaksinya, kemudian stylenya seperti apa, itu juga nanti akan dibuat di dalam metafor, interface metafor. Di dalam konseptual model itu ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan dari konseptual model itu sendiri. Yang pertama itu adalah obvious and simple, dan yang kedua adalah the operation support that are intuitive to use. Jadi istilahnya ada ketika dia sebuah produk itu nanti digunakan oleh si user, itu seberapa dukungan dari si penggunanya tersebut. Apakah nanti dia mendapatkan dukungan dari flow-flow yang lain, kemudian apakah nanti sistemnya itu bisa berkaitan dengan sistem yang ada di dalam konseptual model tadi atau tidak. Kemudian yang pertama tadi adalah obvious and simple. Apakah nanti desainnya ini nanti keterkaitannya itu di dalam sebuah interface itu tampilannya nanti seperti apa. Selanjutnya adalah interface metafor. Di interface metafor itu adalah kita ingin membuat sebuah desain yang mirip dengan nyatanya, mirip dengan kenyataannya. Jadi kalau misal kita ingin membangun sebuah interface untuk web, ya itu mirip dengan portalnya dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi atau bisa mendesain aktivitas, objek, dan sebagainya. Kemudian juga bisa mendesain interface-nya itu, konten-kontennya juga sudah mulai bisa dibuat. Nah, dari sini nanti kita bisa mulai mempelajari user tadi, apakah nanti user itu bisa memahami atau tidak dengan desain yang kita buat tadi. Ini contoh dari interface metafor. Jadi kita bisa mengkonseptualisasikan apa yang user inginkan, kemudian kita membuat sebuah desainnya. Nah, dari desain itu nanti desain itu sudah mulai bisa dioperasikan. Nah, contohnya seperti ini. Ini dikatakan sebagai card metafor. Jadi kita misal mau membuat sebuah desain dari sebuah restoran yang base-nya adalah based on rating. Card metafor itu sangat sangat populer sekali di UI karena secara bentuk biasanya memang dia sudah mirip, kemudian dia bisa
klik, kemudian bisa kalau biasanya dia bentuknya adalah paper, kemudian dia bisa dibolak-balik dan sebagainya, kemudian dia bisa dirubah strukturnya, kemudian dari isi materialnya itu bisa kita detailkan. Keuntungan ketika kita membuat interface metafor itu memungkinkan kita bisa mempelajari sistem lebih mudah. Juga untuk user ketika dia mau memverifikasi maupun memvalidasi itu juga lebih mudah. Membantu user untuk memahami dan menggunakan dari konseptual model. Kemudian ketika dia diimplementasikan dalam komputer atau di desktop ataupun di mobile, maka kalau dengan teknologi yang sekarang, misal di Just in Mind atau Figma dan sebagainya, maka kita memungkinkan untuk mengeksplor lebih dalam lagi bahwa kalau misal di button itu bisa diklik, kemudian drop down menunya seperti apa. Tapi ada beberapa masalah dengan interface metafor. Yang pertama adalah biasanya karena ada uh, berhubungan dengan desain, maka ada konsep-konsep yang kadang dia konflik of interest dengan prinsip dari desain. Kemudian juga kita sebenarnya terlalu memaksa si user itu untuk memahami dari sistem tersebut. Nah, ketika kita memaksa si user ini, sebenarnya ini juga nggak terlalu baik karena dia sebenarnya ingin membuat sebuah interface atau membuat sebuah sistem itu kan based on their or their experience. Nah, ketika kita menggunakan metafor tadi atau pengandaian tadi atau prototype tadi, maka sebenarnya kita mendorong user untuk mengakui bahwa ini loh desainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membatasi dari desainer untuk mengimajinasikan dari apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh atau ketika dia ada perubahan teknologi. Nah, ini contoh activity, bisa kita lewati aja. Kemudian jenis-jenis interaksi ada instructing, conversing, manipulating, exploring, sama responding. Masing-masing dia punya kriteria masing-masing. Yang pertama, instruksi. Kita ingin memberikan instruksi kepada si sistem maupun si user untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika menggunakan instruksi, maka kita bisa memberikan interaksi dengan si user. Dengan adanya interaksi ini nanti sebenarnya dia bisa memberikan feedback apa yang menjadi problemnya. Ini contoh interaksi. Yang pertama, ini di vending machine. Yang pertama adalah gambar botolnya saja. Yang kedua adalah real sudah ada makanannya. Nah, ketika dia diberikan sebuah interaksi, kemudian dia diberikan sebuah instruksi, maka sebenarnya kalau secara teori itu user akan lebih mudah memahami yang gambar kedua daripada gambar yang pertama. Karena gambar pertama ini secara secara baik secara desain maupun secara interaksi itu kurang mendukung untuk proses instruksi. Yang kedua adalah conversing. Conversing itu adalah kita ingin memberikan bahwa model atau konseptual model ataupun metafor tadi itu bisa berinteraksi dengan pengguna yang lain. Jadi ketika dia bisa berhubungan dengan third party atau misal berhubungan dengan pengguna yang lain, itu dia bisa memberikan sebuah interaksi yang lain. Ini kelebihan dan kekurangan dari conversational model. Saya lewati. Yang ketiga adalah manipulating. Jadi kita ingin user itu
mendrag, menselect, membuka, menutup, menzoom, dan sebagainya. Jadi kita ingin mengeksplorasi dari kemampuan user untuk bisa berinteraksi dengan yang ada di desain kita. Ada beberapa jenis dari manipulasi. Yang pertama adalah direct manipulation. Kemudian harusnya ada indirect manipulation. Jadi kalau direct manipulation itu adalah kita secara terus-menerus merepresentasikan dari objek atau aktivitas yang itu dikatakan menarik agar seseorang itu bisa secara langsung bisa berinteraksi dengan action tersebut. Nah, biasanya itu digunakan sebuah physical action atau bisa juga dengan menggunakan button. Nah, kalau indirect manipulation sifatnya adalah kita ingin mendorong user untuk melakukan aktivitas tersebut, tapi tidak secara langsung. Biasanya dengan gambar atau biasanya dengan teks yang sifatnya adalah mendorong seseorang untuk bisa melakukannya. Keempat adalah exploring. Jadi kita ingin menggabungkan virtual dan physical environment. Jadi yang ada di dalam desktop dan yang ada di luar desktop itu ingin kita gabungkan. Biasanya ketika paling mudah adalah ketika kita menggunakan printer misal. Jadi kita diminta untuk ngeprint, kemudian apakah ketika menggunakan printer tersebut nanti dia mendapatkan hasil yang sama dengan yang ada di dalam komputer. Atau kalau lebih real lagi, misal menggunakan 3D 3D part, misal glasses, 3D glasses, sehingga kita bisa mendapatkan sensor feedback. Nah, ini contoh kalau di exploring, tapi ini biasanya teknologinya kalau misal yang sekarang itu ada metaverse. Nah, kalau yang kita gunakan di desain interaksi ini tidak sampai di situ. Jadi kita hanya mengeksplor agar seseorang itu bisa menggunakan sensorinya yang di luar dari desktop tersebut. Ini contoh yang lain, VR, kemudian metaverse, augmented reality, dan sebagainya. Itu contoh. Kemudian selanjutnya adalah responding. Jadi kita bisa user itu dapat merespon, user atau sistem itu dapat merespon sehingga dia bisa melakukan aktivitas baik dia secara manual maupun secara otomatis. Nah, ini ketika kalian memilih jenis interaksi, maka perlu diperhatikan dari berbagai hal. Contoh dari interaksi ada comment, ada space, ada data entry, form fill, query, dan sebagainya. Kemudian juga ada vision. Ini contoh-contoh source-nya. Selanjutnya adalah paradigma. Di sini kita ingin memberikan overview dari kalau di luar itu ketika developer atau user experience engineer itu dia melakukan sebuah konseptual model, itu ada beberapa teknologi yang bisa digunakan. Sebagai contoh, misal desktop, kemudian ubiquitous computing, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa paradigma yang bisa kalian pertimbangkan ketika kalian membangun sebuah interaksi. Yang pertama ada ubiquitous computing, pervasive computing, wearable computing, Internet of Things, kemudian ada
metaverse, dan sebagainya. Kemudian, oke, ini saya lewati. Ini beberapa contoh ketika kalian nanti ingin membangun sebuah interaksi. Nah, ketika membangun sebuah interaksi itu untuk membuat sebuah konseptual modelnya, maka kalian perlu membangun sebuah teknologi. Nah, salah satu teknologinya tadi itu bisa menggunakan beberapa teknologi baru. Jadi tidak melulu menggunakan web atau menggunakan desktop atau mobile. Kalau sekarang, misal kalian bisa menggunakan wearable device, bisa menggunakan ubiquitous computing, bisa menggunakan Internet of Things, atau bahkan kalau ke depan itu teknologi sudah tidak perlu lagi menggunakan kartu debit atau credit card. Misal kalian sudah menggunakan teknologi, misal human sensor, misal pakai sidik jari atau palm recognize atau face recognize yang sering muncul di sosial media. Jadi dia membayar pakai dia membayar di supermarket menggunakan face recognize. Nah, itu menggunakan beberapa pendekatan teknologi baru. Ini adalah kesimpulan dari materi ini, bahwa untuk membangun sebuah konseptual model, kita harus memahami dari problem space kita. Kemudian kita juga harus sudah jelas tentang asumsi dan klaim. Kemudian kita harus sudah jelas juga bahwa desain yang akan kita buat tadi itu dapat mendukung user. Kemudian konseptual model itu adalah high level description. Dalam artian adalah bahwa di konseptual model ini nanti itu dia sudah bisa membantu si user untuk memahami masalahnya. Juga kalau misal di konseptual model ini kita bawa ke developer, software developer, maka dia sudah bisa membuat aplikasi yang kita inginkan. Kemudian jenis dari interaksi itu akan membantu user untuk melakukan aktivitasnya. Dengan mengidentifikasi jenis interaksi yang tepat, maka kita bisa menentukan sebenarnya apa goal dari user experience yang dibutuhkan. Kemudian paradigma, vision, teori, model, dan framework itu adalah beberapa jenis framing design dan research yang akan kita butuhkan untuk mengeksplor user experience lebih lanjut lagi.